Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Julianti. Saya Adita Ika Rahmawati. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang proyek reaksi semi organik berbasis green chemistry, Di mana pada proyek kali ini kami membuat lilin aromaterapi dengan bahan baku limbah kulit jeruk. Peningkatan limbah buang industri di era modernisasi dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan organisme sekitarnya. Sebagian besar polutan yang dihasilkan dari aktivitas industri adalah limbah organik dan logam berat. Hal ini akan menjadi permasalahan yang serius jika tidak diatasi secara serius. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang tepat dalam pencegahan dan mengatasi pencemaran lingkungan. Namun, teknologi yang sekarang digunakan tidaklah tepat karena memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, membutuhkan biaya yang mahal, pengoperasiannya yang rumit, dan membutuhkan proses yang lama. Proses pengolahan air yang sederhana namun efisien seperti penggunaan koagulan sangatlah tepat dalam penggunaan limbah buangan industri. Selama 30 tahun terakhir, isu lingkungan tentang pencemaran kimia dan biologi air telah menjadi perhatian utama masyarakat, otoritas publik, dan industri. Sebagian besar kegiatan domestik dan industri menghasilkan air limbah yang mengandung kontaminan beracun yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, upaya terus-menerus harus dilakukan untuk melindungi sumber daya air dan lingkungan. Green chemistry merupakan penelitian yang difokuskan untuk mendesain produk dan proses kimia yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Green chemistry adalah salah satu falsafah atau konsep yang mendorong desain dari sebuah produk atau proses yang mengurangi ataupun mengelimir penggunaan dan penghasilan zat-zat berbahaya. Aspek green chemistry adalah meminimalkan zat berbahaya, penggunaan katalis reaksi dan proses kimia, penggunaan reagen yang tidak beracun, penggunaan sumber daya yang dapat dipengaruhi, peningkatan efisien atom, penggunaan pelarut yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Green chemistry bertujuan mengembangkan proses kimia dan produk kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pengembangan berkelanjutan. Mengingat konsep dan pendekatan green chemistry sebagai pendekatan untuk pencegahan pencemaran akibat bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan, perlu dipikirkan bagaimana penerapan gagasan konsep dan gagasan green chemistry ini dalam pembelajaran kimia di sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Tahapan pelaksanaan konsep green chemistry ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kumpulan atau sejumlah kondisi eksternal atau totalitas faktor edafik, klimatik, dan biotik yang mempengaruhi kehidupan individu, organisme, atau populasi. Ilmu lingkungan juga didefinisikan sebagai kelompok sains yang menjelaskan kehidupan di bumi tentang berkesinambungan, menentukan masalah-masalah lingkungan, dan masalah-masalah lingkungan tersebut dapat dipecahkan. Green chemistry mempunyai 12 asas atau prinsip yang dapat diadaptasi untuk diaplikasikan dalam sikap dan tindakan manusia dalam upaya penyelamatan lingkungan. Prinsip-prinsip green chemistry dapat diadaptasi untuk diaplikasikan dalam sikap dan tindakan manusia dalam upaya penyelamatan lingkungan yang dapat terwujud melalui green education. Keterampilan dalam kerja ilmiah yang baik dapat mengembangkan ataupun mewujudkan keterampilan yang berimplikasi pada bahan-bahan kimia sesuai dengan prinsip-prinsip green chemistry, yaitu pemanfaatan bahan-bahan kimia secara bijaksana sehingga berdampak penyelamatan atau konservasi lingkungan. Green chemistry mempunyai 12 prinsip, yaitu yang pertama, mencegah terbentuknya polutan proses kimia dengan cara merancang sintesa kimia yang mencegah terbentuknya sampah atau polutan. Yang kedua, merancang bahan kimia dan produk turunannya yang aman yang menghasilkan produk kimia yang efektif tanpa atau rendah efek racunnya. Yang ketiga, merancang sintesa kimia yang tidak berbahaya, merancang proses dengan penggunaan dan menghasilkan senyawa yang memiliki sedikit atau tanpa efek beracun terhadap manusia dan lingkungan. 4.
memanfaatkan bahan baku dalam proses kimia dari material terbarukan. Bahan baku dari produk agrikultur atau aquakultur bisa dikatakan sebagai bahan baku terbarukan, sedangkan hasil pertambangan dikatakan sebagai bahan baku yang tidak dapat diperbaharui. 5. Menggunakan katalis. Reaksi yang memanfaatkan katalis memiliki keunggulan karena hanya menggunakan sedikit material katalis untuk mempercepat dan menaikkan produktivitas dan proses daur reaksi. 6. Menghindari proses derivatisasi terhadap senyawa kimia, artinya menghindari tahapan pembentukan senyawa antara atau derivat ketika melakukan reaksi, karena agen derivat tersebut menambah hasil samping atau hanya terbuang percuma sebagai sampah. 7. Memaksimalkan ekonomi atom dengan cara merancang proses sehingga hasil akhir mengandung proporsi maksimum terhadap asupan awal proses sehingga tidak menghasilkan limbah. 8. Penggunaan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman dengan cara mencoba menghindari penggunaan pelarut, agen pemisah, atau bahan kimia pembantu lainnya. Pelarut digunakan seminimal mungkin dan tidak menimbulkan masalah pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan dan atmosfer. Air adalah universal solvent yang ramah lingkungan. 9. Meningkatkan efisiensi energi, yaitu melakukan reaksi pada kondisi mendekati atau sama dengan kondisi alamiah, misalnya suhu ruang dan tekanan atmosfer. 10. Merancang bahan kimia dan produknya yang dapat terdegradasi setelah digunakan menjadi material tidak berbahaya dan tidak terakumulasi setelah digunakan. 11. Analisis pada waktu bersamaan dan dengan proses produksi untuk mencegah polusi. Dalam sebuah proses dimasukkan tahapan pengawasan dan pengendalian bersamaan dan sepanjang proses sintesis untuk mengurangi pembentukan produk samping. Memperkecil potensi kecelakaan, yaitu merancang bahan kimia dan wujud fisiknya yang dapat meminimalkan potensi kecelakaan kimia, misalnya ledakan, kebakaran, atau pelepasan racun ke lingkungan. Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan melalui green chemistry ialah sintesis bahan bakar yang dapat diperbaharui secara berkesinambungan, baik dari segi ekonomi dan teknologi, seperti teknologi biomasa, teknologi nanoscience, biosolar, efisiensi karbon dioksida, kitin, dan pengolahan limbah. Ketika terjadi kelangkaan pangan, aliran distribusi pun melemah. Metode pertanian sekarang tidak mampu lagi mengatasi masalah pangan di masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya metode baru dalam mengatasi masalah pangan ini, dan green chemistry secara sains dapat berperan dalam teknologi produksi makanan masa depan dengan cara pengembangan pestisida yang hanya berpengaruh pada organisme yang menjadi target dan dapat secara mudah terdegradasi menjadi zat tak berbahaya, mendesain proses daur ulang sisa-sisa produk pertanian untuk dapat diolah kembali, membuat sejenis fertilizer yang digunakan dengan takaran sesedikit mungkin dengan tingkat keberhasilan tinggi. Indonesia merupakan negara yang banyak menghasilkan buah jeruk. Pemanfaatan buah jeruk ini banyak diproduksi sebagai minuman atau langsung dimakan karena memiliki kandungan vitamin C. Berdasarkan pemanfaatan tersebut, masih terdapat limbah kulit jeruk yang belum dapat terolah dengan maksimal. Limbah kulit jeruk adalah limbah yang dapat diurai oleh alam. Meskipun demikian, limbah kulit jeruk akan lebih baik diolah menjadi produk yang lebih berguna dan ramah lingkungan. Lilin aromaterapi sendiri adalah modifikasi dari lilin yang dibuat dengan penambahan aroma-aroma yang sifatnya menenangkan. Lilin aromaterapi memiliki beberapa manfaat, salah satunya menenangkan pikiran. Aroma dari lilin aromaterapi sangatlah beraneka ragam, seperti ekstrak bunga dan herbal. Aroma tersebut bermanfaat menenangkan pikiran karena dapat mengurangi kadar hormon kortisol dalam tubuh. Kortisol merupakan salah satu hormon yang terlibat. Pada proyek Green Chemistry kali ini, kami membuat salah satu produk pemanfaatan limbah kulit jeruk, yaitu lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi adalah aplikasi lain dari lilin yang sudah ada. Dalam pembuatan lilin aromaterapi menggunakan beberapa bahan dan salah satunya minyak esensial yang memiliki wangi aromaterapi. Aromaterapi memiliki sifat yang dapat menenangkan dan juga memiliki aroma yang menyegarkan.
Lilin aromaterapi adalah lilin yang mengandung bahan pewangi yang dapat digunakan sebagai refreshing, relaxing, dan menyembuhkan sakit kepala. Lilin aromaterapi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menghilangkan stres dan kecemasan. Mengapa harus limbah kulit jeruk manis atau siam? Karena kapasitas antioksidan yang dimiliki oleh kulit jeruk disebabkan oleh tingginya senyawa asam fenolik, flavonoid, dan asam sakorbat. Fenolit dan flavonoid seperti hesperidin, narirurin, nobiletin, dan tangeritin pada kulit jeruk berkontribusi terhadap donasi proton maupun elektron untuk menstabilkan radikal bebas. Hesperidin merupakan agen oksidatif aktif yang ditemukan pada kulit jeruk matang dengan nilai DPPH sebesar 36,64%. Kapasitas antioksidan diketahui bervariasi antara spesies kulit jeruk. Hal ini disebabkan adanya perbedaan komposisi polyphenol yang spesifik untuk masing-masing varietas. Sifat fungsional dari kulit jeruk dipercaya berasal dari kandungan asam fenolik dan flavonoidnya yang cukup tinggi. Kementan 2015 menjelaskan produksi jeruk siam di Indonesia dari 2010 sampai 2014 didominasi oleh Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, dan Kalimantan Selatan. Kontribusi produk terbesar untuk jeruk siam di Indonesia berasal dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 29,82%, diikuti oleh Jawa Timur 23,89%, Kalimantan Barat 9,04%, Bali 6,64%, dan Kalimantan Selatan 6,56%. Sisanya sebesar 24,05% merupakan kontribusi produksi dari provinsi lainnya. Tanaman jeruk siam adalah komoditas buah unggulan nasional karena memiliki nilai ekonomi tinggi. Adaptasinya sangat luas, populer, dan digemari hampir seluruh lapisan masyarakat, dan nilai impornya cenderung meningkat. Jeruk siam merupakan salah satu jenis jeruk yang banyak dikembangkan di Indonesia karena produksinya tinggi dan potensi yang cukup besar dan untuk dikembangkan. Sekitar 70-80% jeruk yang dikembangkan di Indonesia adalah jeruk siam, dan sisanya berkisar 20-30% adalah jeruk keprok. Namun pemanfaatan jeruk siam cenderung lebih mengandalkan pada sari dan buahnya saja, tetapi untuk pemanfaatan kulit dan bagian lain cenderung dijadikan limbah, menunjukkan bahwa tanaman jeruk mengandung metabolit sekunder, flavonoid, karotenoid, dan limonoid yang banyak terdapat dalam daun, kulit buah, biji, dan bulir. Data oleh Dinas Tanaman Pangan di Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Januari 2022 sebagai berikut, yang mana tanaman hasil 2019 ke tanaman hasil 2020 meningkat. Adapun kandungan dari kulit jeruk yaitu minyak atsiri dengan nama lain yaitu essential oil yang banyak dimanfaatkan pada beberapa produk dan beberapa olahan. Pemanfaatan lain dari minyak atsiri kulit jeruk untuk kesehatan yaitu sebagai aromaterapi. Aromaterapi dari minyak atsiri kulit jeruk dapat dijadikan obat dari bahan alam karena menghasilkan bau yang dapat merelaksasi tubuh. Flavonoid berperan penting sebagai antioksidan kuat dan berpotensi sebagai radikal scavenger, khususnya dalam mencegah penyakit yang terkait dengan spesies oksigen reaktif. Flavonoid juga diketahui dapat berfungsi sebagai pelindung jantung, anti kanker, dan anti-inflamasi. Hesperin dan nirigin yang merupakan senyawa flavonon terbanyak dalam kulit jeruk memiliki aktivitas sebagai anti-inflamasi, antioksidan, dan anti kanker yang cukup kuat. Kulit jeruk juga telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional radang kulit, infeksi saluran pernapasan, nyeri otot, hipertensi, dan kurap. Pada praktikum pembuatan lilin aromaterapi dilakukan dengan mengambil ekstrak kulit jeruk manis yang telah diparut dan dijemur dengan direndam menggunakan alkohol yang didiamkan selama 2 hari dan menyaring untuk mendapatkan ekstraknya. Kemudian memanaskan lilin dan mencampurkan cairan lilin tersebut dengan ekstrak kulit jeruk tadi. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat lilin anti nyamuk dari kulit jeruk kurang lebih dari 5 hari. Limbah kulit jeruk mempunyai aroma yang dapat mengusir serangga, sehingga limbah kulit jeruk dapat dimanfaatkan menjadi lilin aromatik pengusir serangga pengganggu.
seperti nyamuk dan lalat. Semakin tinggi kandungan minyak atsiri pada limonene, semakin lama durasi nyalapi. Selain itu, lilin aromaterapi yang telah dibuat dapat dijadikan ladang bisnis karena pembuatannya mudah dan biaya yang dihabiskan tidak besar karena memanfaatkan limbah. Perilaku nyamuk yang menggigit dan membawa bibit penyakit sangatlah mengganggu di lingkungan masyarakat. Adapun penyakit seperti demam berdarah, malaria, cikungunya, dan lainnya, terutama pada saat musim penghujan, nyamuk berkembang biak dengan sangat pesat. Nyamuk adalah salah satu serangga yang banyak menimbulkan masalah bagi manusia. Selain gigitan dan dengungannya yang mengganggu, nyamuk merupakan vektor atau penular beberapa jenis penyakit berbahaya dan mematikan bagi manusia, seperti demam berdarah. Adapun alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu kulit jeruk, yang kedua lilin, ketiga toples,